Soleram, 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 anak yang manis. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Hari ini baik kan? Masih semangat gak? Harus semangat dong, karena aku akan mendongengkan kalian semua. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Nafia Al-Afghani dari Qabilah PMIBS. Aku mau bertanya nih sama kalian. Menurut kalian, indah sekali bukan lagu yang barusan aku nyanyikan? Sangat lembut, indah, menenangkan. Begitulah perempuan Indonesia zaman dahulu. Lembut hatinya, tapi kuat semangatnya. Dan hari ini, aku akan bercerita tentang salah satu dari mereka, yaitu seorang perempuan sederhana dari Yogyakarta yang menjadi murid kesayangan Nyai Ahmad Dahlan. Siapa yang tahu? Ya, dialah Siti Bariyah. Di suatu hari, di sebuah langgar kecil di Kauman Yogyakarta, tampak sekelompok perempuan duduk melingkar. Di tengah mereka, ada perempuan mengajar dengan wajah yang teduh dan suara yang lembut. Ialah Nyai Ahmad Dahlan, pendiri Aisyah. Dan di antara murid-murid yang paling rajin, ada seorang gadis muda yang selalu duduk paling depan, menulis dengan tekun, mata bersinar penuh semangat. Dialah Siti Bariyah. Setiap hari, ia belajar dengan Nyai Ahmad Dahlan. Ia belajar mengaji, belajar menulis, dan yang terpenting, belajar berjuang dengan ilmu dan iman. Di suatu sore hari, Siti Bariyah sedang belajar dengan Nyai Ahmad Dahlan. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya sebuah pertanyaan. Lalu ia bertanya kepada Nyai, "Nyai, aku mau bertanya, apakah boleh seorang perempuan mengajar seperti laki-laki?" "Tentu boleh, Nak Bariyah. Selama engkau mengerjakan kebaikan, selama engkau membawa kebaikan, selama engkau mengajarkan ilmu, maka langkahmu adalah ibadah." Dan sejak hari itu, semangat Bariyah menyala-nyala. Ia mulai mengajar anak-anak di kampungnya membaca Al-Quran. Terkadang ada beberapa orang tidak mau ikut, tapi ada juga yang mau. Setiap sore, ia keliling kampung, mengetuk pintu-pintu rumah, dan mengajak ibu-ibu dan anak-anak untuk belajar Al-Quran. Tapi, tidak semua orang senang melihatnya. Ada beberapa orang berkata sinis kepadanya, "Apa gunanya perempuan belajar tinggi-tinggi? Toh akhirnya juga ke dapur." Lalu, Siti Bariyah menjawab dengan sabar, "Betul, perempuan memang ke dapur. Tapi ingat, tangan yang di dapur itu bisa menyiapkan hidangan yang istimewa. Juga bisa menyiapkan masa depan yang cerah untuk keluarganya. Ingat, perempuan yang berilmu akan melahirkan anak-anak yang cerdas, dan anak-anak itulah yang akan membangun bangsa." Kata-kata itu membuat banyak perempuan tersentuh. Sedikit demi sedikit, pengajiannya tumbuh menjadi besar. Dari satu rumah ke rumah berikutnya, dari satu dusun ke dusun lain. Waktu berlalu begitu cepat. Aisyah pun berkembang pesat di bawah bimbingan Nyai Ahmad Dahlan. Dan di antara murid-muridnya, ada satu murid yang paling setia bersama Nyai Ahmad Dahlan. Setia membantu Nyai Ahmad Dahlan dimanapun. Siapa dia? Ya, dialah Siti Bariyah. Ia ikut mendirikan sekolah-sekolah Aisyah, mengajar dengan sabar, tanpa pamrih. Terkadang, ia berangkat dari pagi, membawa buku, papan tulis kecil, serta semangat yang besar. Siti Bariyah lirih menatap langit malam dan berdoa kepada Allah Ta'ala. "Ya Allah, jadikanlah ilmu ini cahaya, agar perempuan Indonesia tidak lagi hidup dalam kegelapan." Tapi, masa perjuangan tidak selalu mudah dan tidak selalu indah. Ada kalanya masa perjuangan Anda akan menjadi gelap. Saat penjajahan semakin keras, sekolah-sekolah Aisyah di sana ditutup dan pengajian dilarang. Tapi, Siti Bariyah tidak menyerah.
ia terus berjuang dan ia terus mengajak orang-orang untuk belajar. Namun, Siti Bariyah kadang tidak diterima oleh masyarakat. Ia terus keliling kampung mengetuk pintu-pintu rumah. Terkadang hanya beralaskan tikar saja, tapi tidak apa-apa, karena Siti Bariyah selalu berkata, "Jika satu pintu tertutup, maka aku akan mengetuk pintu-pintu lain, karena ilmu tidak boleh padam." Waktu berlalu begitu cepat, tahun-tahun begitu berlalu. Siti Bariyah sangat peduli dengan masyarakat, tapi masyarakat tidak senang melihat Siti Bariyah. Bertahun-tahun kemudian, perjuangan Siti Bariyah berbuah manis. Murid-murid yang dulu ia ajarkan, kini menjadi orang-orang sukses, seperti guru, bidan, ustazah, bahkan pemimpin Aisyah di daerah-daerah. Banyak dari mereka sangat sayang kepada kepada Siti Bariyah. Ia mendoakan selalu Siti Bariyah dan ia mengingat perjuangan-perjuangan Siti Bariyah. Terkadang perjuangan tidak selalu harus dengan darah. Kadang cukup dengan cahaya ilmu dan ketulusan hati. Mungkin Siti Bariyah tidak tercatat dalam buku sejarah besar, tapi perjuangannya hidup dalam setiap sekolah, setiap majelis taklim, dan setiap langkah perempuan Aisyah hari ini. Teman-teman, kalau hari ini kalian bisa membaca, bisa menulis, dan belajar tanpa takut, ingatlah, ada seorang perempuan seperti Siti Bariyah yang pernah mengalami itu semua, pernah menjalani semuanya. Kalian harus mengambil kebaikan dari Siti Bariyah. Ingat itu. Dan ingat, kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Jangan menyerah dulu, karena Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Sekian cerita dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di lain hari. Dadah. Udah, salah. Ini nggak bisa ditarik. Udah bagus.